berjalan dengan baik. Ya, lalu yang kedua, bagaimana dampaknya jika norma kesopanan ya di sekolah diabaikan? Nah, dalam pergaulan sehari-hari. Lalu berikan contoh nyata penerapan norma, ya, norma hukum di dalam masyarakat, dan jelaskan akibatnya jika aturan itu tidak ditaati. Ada yang kalian lakukan penerapan norma hukum di masyarakat? Ada. Apa dampaknya jika tidak ditaati? Lalu pertanyaan keempat, dari semua norma ada 4 norma kan? Menurut kamu mana yang paling punya peran dalam meningkatkan kualitas SDM? Kan ada penerapan norma hukum di masyarakat. Ada nggak yang kamu lakukan? Ya, udah tuliskan kamu contoh norma hukum yang kamu lakukan di masyarakat. Lalu apa dampaknya jika kamu melanggar, tidak melanggar? Jelas. Silakan. Ada yang lagi pertanyaan? Apa dulu? Sumber daya manusia, berarti itu orangnya. Menurut kamu dari 4 norma ini, mana yang paling banyak perannya untuk meningkatkan kualitas? Tahu kualitas? Tahu kualitas kan? Kualitas bisa dari segi pendidikan kan? Karakter bisa berkualitas? Jadi menurut kamu mana? Jadi? Iya, menurut kamu mana yang paling punya peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Kamu nomor 3. Ada nggak norma hukum yang kamu jalankan di masyarakat? Contohnya Pak. Yang pertama norma hukum. Apa contohnya? Iya, berarti kamu harus apa? Contohnya dari penggunaan norma hukum, penerapan norma hukum di masyarakat apa? Menggunakan apa? Yang berkaitan dengan polisi itu aja ya? Siapa? Ayo. Tahu bukan? Nah, apa lah? Iya, lalu lintas itu yang sering kita lakukan apa? Iya, berarti contoh penerapan norma hukum menggunakan iya, menggunakan jalan saat berkendara. Itu kan contoh penerapannya. Seandainya, jadi jika tidak ditaati kan? Nah, seandainya tidak menggunakan helm saat berkendara, apa dampaknya? Ada nggak? Nah, itu yang kamu jelaskan. Cuma itu aja. Jelas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, karena sudah tidak ada. Kamu siap? Oke, mantap. Nah, kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang merasa kesulitan? Kelompok ini? Ada yang enggak? Siapa lagi enggak? Ada yang merasa sulit? Kamu apa? Nomor 1. Oke. Kenapa setiap lembaga itu harus memiliki aturan?
berapa? Iya, udah selesai. Kamu udah? Nomor berapa? Nah, ayo, kamu nomor paling mana yang paling meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari kamu? Dari norma agama, norma hukum, norma apa lagi? Kesusilaan dan kesopanan mana? Meningkatkan kualitas. Dan ini lembaga dari itu mau deh. Kamu yang mana yang pakai? Lembaga mana yang bisa meningkatkan kualitas kamu? Oke, Miss tunggu 3 menit lagi. Setelah itu kita akan presentasi. Ini merangkai kata-kata selesai. Mereka udah? Rapi udah? Hah? Nomor 1, mengapa setiap lembaga sosial, karena lembaga sosial dimakan, mengapa harus memiliki norma atau aturan? Menurut kamu, mengapa di rumah itu harus ada aturan? Kamu bang nomor berapa? Nomor 4. Udah finish? Apa Lisa? Kenapa? Ini contoh penerapan norma hukum yang paling konkret ini apa? Kita sering lakukan. Contoh norma hukum apa? Yang pernah taati. Norma hukum. Ya aja itu berkaitan pemerintah dan polisi biasanya itu. Pasti kita lakukan itu. Bisa jadi masyarakat. Di sekolah contohnya apa di mana? Yang berkaitan dengan norma hukum. Ya. Yang berkaitan nanti kalau kita langgar itu juga pasti kaitannya dengan Pak Polisi apa? Sanksi. Iya. Pak Polisi apa contohnya? Mencuri. Dalam tiket batal kan? Nah, itu udah sana kan? Berarti itu dibuat di dalam masyarakat. Iya, di dalam masyarakat. Boleh di sekolah, apalagi ada nggak? Enggak, yang berkaitan dengan polisi. Ada kalau itu peraturan langsung sampaikan ke polisi. Ya, berkaitan dengan norma hukum. Norma hukum itu kan dibuat oleh pemerintah dan undang-undang. Nah, berarti kaitkan dengan itu. Ayo, mau beli gimana ini? Kekerasan? Fisik. Apa namanya? Berikan contohnya dan jelaskan kan? Menurut kamu mana yang paling berperan meningkatkan kualitas SDM? Jelas. Nah, kan ada yang 5 kan? Bagaimana yang paling berperan meningkatkan kualitas? Oke, finish? Finish? Nah, ayo, kelompok peran silakan berapa? Iya, kasih aplaus dulu untuk kelompok Frans. Tunggu dulu. Sebelum kelompok Frans,
Selamat siang teman-teman. Siang. Kami akan mempresentasikan tugas hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1 dimulai dari Rafi. Silakan. Karena norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku pada setiap tempat. Ada aturan yang berbeda pada lembaga-lembaga tertentu. Lanjut, Bekam. Kita kan terbiasa menghibur teman menggunakan kata-kata jorok untuk memanggil teman dan sebagainya. Lanjut, Nanda. Penerapan norma hukum di masyarakat, contohnya dilarang mencuri. Jika ketahuan mencuri, kita akan dikenakan sanksi atau dipenjara. Selanjutnya saya. Nomor 4. Pendidikan. Karena pendidikan adalah dasar atau awal dari kualitas SDM yang berkualitas. Terima kasih, inilah hasil diskusi kelompok kami. Selamat siang. Siap. Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Ada atau yang ada berbeda jawabannya? Menurut mereka tadi nomor 1, ya, agar kehidupan itu tidak kacau balau. Lalu yang kedua, menurut mereka kalau tidak ada aturan di sekolah, maka semuanya akan terbiasa bercakap kotor. Karena tadi berkaitan dengan norma kesopanan. Ketiga, contohnya itu dilarang mencuri. Kalau dia mencuri bisa dipenjara. Lalu yang keempat, menurut mereka yang bisa meningkatkan kualitas SDM itu lembaga pendidikan. Ada yang mau ditanya? Pas? Pas? Oke, kasih yang plus dulu untuk kelompok kita. Oke, terima kasih. Aku silakan dulu. Oke, sebelum kita masuk ke kelompok selanjutnya, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Oke, ikuti ya ice breakingnya. Silakan singkirkan dulu kursi-kursinya. Yang gampang ini. Oke. Udah? Are you ready semuanya? Semua harus bahagia. 1, 2, 3. Ayo ulang. Kurang. Kali. Lagi. Sama dengan bulan. Gelombang. Tambah. Kurang. Kali. Lagi. Sama dengan ulang. Oke, terima ada lagi yang mau presentasi? Kelompok siapa lagi ya? Yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke, silakan. Kelompok kami. Ayo. Yang lainnya silakan didengarkan dan berikan pertanyaan. Geser ke sini aku biar nggak silau matanya ke sini. Jadi kita dengarkan. Selamat siang. Geser nanti dia silau matanya. Oke, yuk. Selamat siang semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi
kami dan soal yang ada di depan. Maka sejak berbagai pihak, warga, sekolah, agama, pemerintah membutuhkan norma yang berjalan dengan baik? Jawabannya, karena setiap lembaga sosial membutuhkan norma sebagai aturan dalam lembaga sosial tersebut, agar hubungan antara manusia terlaksana sebagai yang diharapkan dan tidak hancur balau. Nomor 2. Bagaimana dampaknya jika norma kesopanan sering diabaikan dalam pergaulan sehari-hari di sekolah? Jawabannya, akan terjadi berbagai konflik di dalam sekolah karena tidak adanya kesopanan terhadap guru maupun teman. Itulah dampak yang akan terjadi jika norma kesopanan sering diabaikan. Berikan contoh penerapan norma hukum di masyarakat dan jelaskan akibatnya jika aturan itu tidak ditaati. Jawabannya, akibat kalau kita tidak menaati peraturan, misalnya kita berkendaraan namun tidak memakai helm, akan mendapatkan dampak yang akan kita dapat. Jika tidak menggunakan helm saat berkendaraan, akan kena tertilang. 4. Menurut kalian, norma mana yang paling penting dalam membentuk SDM yang berkualitas? Norma keluarga, pendidikan, agama, atau hukum? Jelaskan. Jawaban, norma hukum. Karena norma hukum memiliki keadilan bagi seluruh masyarakat dan dapat membentuk SDM yang berkualitas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Oke. Setuju? Setuju, Miss. Setuju, kan? Oke. Kasih aplaus dulu untuk kelompok Sani yang ini. Terima kasih, bagus-bagus nih jawabannya. Ada lagi? Kelompok siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok Joy. Ya kan? Oke, kalau ada lagi silakan. Nah, kalau tidak ada lagi, kita lihat. Oke, pertanyaan refleksi. Nah, sebelum ke pertanyaan refleksi, siapa yang bisa? Sebelum ke pertanyaan refleksi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa rangkumannya pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Ada? Oke, Frans, silakan. Menurut kamu, simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kualitas sumber daya manusia, apa pengertian sumber daya manusia, dan norma yang berhubungan dengan lembaga-lembaga sosial dan macam-macam atau jenis-jenis lembaga sosial. Juga ada juga norma-norma apa yang berlaku di setiap tempat, yaitu standar-standar norma dan lain-lain. Oke, ada lagi? Mantap ini. Kasih aplaus dulu untuk Frans. Nah, Ade, ada berapa norma? Oke, sebutkan. Oke, norma agama. Oke, Evi, apa itu norma? Nah, apa? Pedoman yang mengatur apa? Mengatur apa? Tingkah laku manusia. Iya, oke. Nah, contoh norma agama. Kamu Bang, contoh norma agama. Toleransi, benar sekali. Nah, contoh norma hukum. Mematuhi peraturan lalu lintas. Contoh norma kesusilaan. Berkaitan dengan hati nurani. Iya, benar. Norma apa? Kesusilaan yang Ibu minta. Yang berkaitan dengan hati nurani. Berkata. Oke, contoh norma kesopanan. Iya, berkata sopan kepada yang lebih tua. Contoh norma kesusilaan. Siapa yang bisa?
Berarti berkaitan dengan hati nurani. Kalau kita tidak melakukan, kita akan menyesal. Contohnya apa? Norma kesusilaan. Ada? Oke, Frans. Malu datang terlambat ke sekolah. Iya, malu datang terlambat ke sekolah. Itulah contoh-contoh penerapan dari norma. Nah, jadi anak-anak ibu, ya, semua norma-norma dan lembaga sosial ini yang ada di masyarakat kita, yang ada dalam kehidupan kita, ini sangat penting untuk membuat kehidupan kita yang lebih harmonis. Seandainya salah satu ini tidak ada, sudah pasti kehidupan kita tidak akan seimbang. Maka kita akan hidup dengan kacau balau. Nah, pertanyaan refleksi. Apakah ada norma yang menurut Anda paling penting untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat? Mengapa? Ada? Ada. Menurut kalian norma apa? Norma hukum. Oke, kenapa norma hukum? Karena mengatur semua kebiasaan atau tingkah laku masyarakat dalam bermasyarakat. Oke, karena norma hukum kata Frans itu sudah mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Harus ada aturan-aturan yang mengikat. Kalau tidak kita lakukan, sudah pasti kena sanksi atau denda. Lalu pertanyaan kedua, apa dampaknya jika norma dalam suatu lembaga sosial tidak dijalankan dengan baik? Kita ini di lembaga pendidikan. Apa yang terjadi jika kita tidak ada yang menjalankan norma itu dengan baik? Ayo. Seandainya kita tidak ada yang menaati tata tertib yang ada di sekolah ini, apa yang terjadi? Apa? Silakan, Pak. Oke, mendapatkan sanksi, nanti dapat panggilan atau surat panggilan orang tua. Apa lagi? Bagaimana kehidupan kita kalau nggak ada yang menjalankan tata tertib? Kacau balau. Benar sekali. Maka kita akan kacau balau. Suka-suka kita aja datang ke sini. Suka-suka kita mau seperti apa? Bisa aja. Semua meja-meja ini naikkan semua ke atas genteng. Benar kan? Kita suka-suka. Kaki di atas meja. Benar nggak? Benar tidak? Iya. Semua dicoret-coret dindingnya. Tapi karena ada aturan di sekolah, maka kita tidak berani. Nah, oke, pertanyaannya berikutnya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang norma? Perasaan kamu gimana? Hah? Ayo deh. Senang, sedih, apa nih? Senang, kenapa? Menambah wawasan. Ada lagi perasaannya, ayo. Siapa ini? Happy? Senang. Kenapa senang? Mendapatkan ilmu. Nah, pertanyaan yang berikutnya. Kalian ada nggak tantangan ini tadi, kesulitan dalam mengikuti pembelajaran ini? Ada? Ada atau tidak? Ada Bu. Ada. Apa kesulitannya, Frans? Merangkai kata-kata. Merangkai kata-kata. Nah, Ada pertanyaan kan Bu, merangkai kata-katanya itu agak sulit Bu. merangkai kata-kata sulit. Sering sekali ada pertanyaan dari guru, benar kan? Ada Bu. Apa ini, Nak? Misalnya, apa tadi lembaga sosial? Sebenarnya di otak kita itu sudah ada, tapi mengungkapkan dalam rangkaian kata-kata sulit. Nah, kadang-kadang kita merasa menyesal. Tadi itu yang mau saya jawab, tapi saya tidak ungkapkan. Lalu bagaimana solusi dari kamu untuk menghadapi tantangan tadi, kesulitan? Apa solusi dari kamu? Apa yang kamu lakukan? Solusinya berpikir lebih kritis Bu, lebih fokus Oke. sampai kata-katanya. Terjalin. Oke, berpikir kritis. Artinya berusaha untuk merangkai kata-kata dengan benar. Ada lagi yang mengalami kesulitan? Ada? Nisa? Ada tadi kesulitan? Ayo. Ada. Apa kesulitannya?
Nah, memikirkan jawaban, merangkai kata-katanya. Kamu Bang, ada kesulitan? Apa tadi Nakku? Menjawabnya. Lalu ada nggak solusi dari kamu biar kamu bisa mengatasi kesulitan? Apa yang kamu lakukan? Ada? Apa tadi kamu? Kok bisa selesai? Apa yang kamu lakukan? Nah, iya, berpikir tenang. Jadi ketika kita dihadapkan dengan berbagai kesulitan, maka kita harus tenang dan fokus. Jelas? Jelas. Nah, oke. Nah, jadi penguatan dari Bu hari ini yaitu apa? Nah, kehidupan kita ini harus ada aturan atau norma yang mengatur agar kita bisa hidup dengan tentram. Jika tidak ada, maka kita akan hidup dalam kekacauan. Nah, untuk tugas mandiri, ya, untuk tugas mandiri nanti Miss kirim ke grup WA. Ada 4 pertanyaan, ya. Pertama itu mengamati lingkungan, lalu nanti tuliskan 2 peran lembaga sosial keluarga. Jadi nanti ini sesuai dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi untuk minggu besok ya, besok dikumpulkan. Nah, jadi untuk materi kita besok masih terkait dengan lembaga sosial dan norma. Ini kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi tolong ya dipelajari materi lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, ayo ketua siapkan karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka kita juga mengakhiri dengan Sebelum kita istirahat, pada kita berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Berdiri. siapa yang bisa menghafal lagu? Ya, siapa? Siapa bisa nyanyi lagu? Lagu daerah. Terserah lagu daerah. Masukin dulu bajunya. Ya. Akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Besar. 1, 2, 3. Ampar